Perjuangan daerah Pasaman bangkit dari bencana tak hanya bertumpu pada satu tangan sendiri. Pemerintah provinsi selaku wilayah naungan tingkat 1 ikut memberikan dukungan dan berbagai alternatif kemudahan. Dari kunjungan Wakil Gubernur bersama seperangkat SKPD pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2012 lalu, membawa sejumlah bantuan meliputi 250 juta dana tunai, paket sembako, bantuan pupuk, obat-obatan, tenaga bantuan normalisasi, jalan dan sungai, serta rencana pemuatan hunian tetap untuk korban bencana. Namun di atas semua bantuan tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Barat tetap mengaku salut untuk kearifan lokal wilayah Pasaman Timur. Hujan masih berlanjut sampai bulan Maret yang akan datang ini. Tentu yang pertama kali dulu harus kita lakukan normalisasi sungai, sehingga airnya tidak lagi jalan seenaknya tapi terarah sesuai dengan aliran sungai. Dan ini salah dalam 1-2 hari akan dilakukan penanganan oleh PSDA dengan lebar 15 meter dalam 2 meter. Jadi diharapkan nanti kalau terjadi juga banjir juga tidak akan keluar. Ini dari sini. Kemudian juga akan melakukan normalisasi jalan yang terputus dari kecamatan Simpati ini ke kecamatan Tinggolegadi. Tak hanya dari kalangan daerah, uluran perhatian dan bantuan juga datang dari Wakil Rakyat Sumatera Barat yang saat ini tengah duduk di bangku legislatif pemerintah pusat, Taslim. Sebagai wakil yang diusung dari Provinsi Sumatera Barat, Taslim merasakan betul duka dan lirih yang tengah dirasakan bumi Pasaman ini. Politisi usungan Partai Amanat Nasional ini merupakan anggota DPR RI pertama yang langsung meninjau dan membantu bencana gelodo Pasaman Minggu 25 Februari di posko lapangan tanggap darurat banjir bandang Nagari Simpang, Kecamatan Simpati. Sebagai individu yang meletakkan kepentingan rakyat sebagai yang utama, Taslim mengingatkan Bupati agar tidak lengah akan ancaman bencana susulan. Pernyataan ini dirujuk pasca melihat langsung kondisi cuaca dan keadaan alam di Kanagarian tersebut. Lebih lanjut, dengan kedudukannya yang bernaung di kalangan pemerintah pusat, Taslim berjanji akan membawa persoalan infrastruktur yang rusak akibat gelodo tersebut untuk diperjuangkan perbaikannya pada pembahasan APBN. Tak hanya itu, dalam waktu dekat, Taslim juga akan mengajak rekan-rekan DPR lainnya untuk ikut serta meninjau dan membantu wilayah Pasaman. Dalam kunjungannya tersebut, Taslim membawa ratusan paket makanan siap saji dan berbagai kebutuhan pangan dan sandang lainnya. Sementara untuk pembersihan puing-puing gelodo, Taslim juga memfasilitasi alat berat dan 1 dump truck. Kita datang tentu dalam rangka mengucapkan berlangsung berduka kepada masyarakat di Pasaman yang kena musibah banjir bandang. Yang kedua, tentu kita akan melihat kondisi seperti apa dan bagaimana infrastruktur. Dan setelah itu sejauh mana korban-korban masyarakat. Dan yang ketiga, dari hasil yang kita dapatkan di lapangan saat ini, tentu kita akan menyuarakan di pusat supaya infrastruktur yang cukup yang parah rusaknya itu juga dibantu oleh pusat.
Dan juga kita menghimbau BNPB supaya lebih maksimal lagi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, segera dipulihkan kembali sehingga masyarakat bisa pulang ke rumah masing-masing dan setelah itu bisa melakukan aktivitas sehari-hari dalam rangka untuk kehidupan mereka dan meningkatkan ekonomi mereka. Mendengarkan dari Bapak Bupati bahwasanya telah ada bantuan dari pemerintah pusat sebesar 500 juta dalam rangka tanggap darurat. Ini tanggap darurat, setelah itu barangkali dilanjutkan dengan bantuan pasca bencana setelah itu. Ini tanggap darurat, alhamdulillah saya lihat cukup bagus lah dari pemerintah daerah terutama Bupati ya, dengan para aparatnya telah langsung hadir di sini dan sudah melakukan sesuatu yang bisa dilaksanakan dalam waktu yang cukup dekat ini. Dan setelah itu tentu tidak hanya pada tanggap darurat saja, tapi dilanjutkan dengan pasca bencana. Nah, pasca bencana inilah yang perlu bantuan pemerintah pusat dalam rangka perbaikan sawah-sawah, sumber ekonomi masyarakat yang rusak, dan seluruh rumah masyarakat yang rusaknya cukup parah, ya. Ada rusak berat dan rusak menengah dan ringan. Bencana yang kembali memilukan hati urat awak ini diharapkan dapat menjadi pelajaran sekaligus himbauan agar masyarakat sadar dan secara bersama-sama menjaga keutuhan alam. Memang kondisi geologis dan geografis Provinsi Sumatera Barat telah diklaim menjadi salah satu daerah rawan bencana. Namun tak ada salahnya menguatkan kearifan lokal dan terus memegang adat budaya serta agama dapat menjadi jembatan antara doa-doa dan ketentuan dari Sang Pencipta. Semoga Sumatera Barat, ranah Minang tercinta, dihindarkan dari bencana-bencana berikutnya.